Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Hanifa, NIM C24170052. Kali ini saya akan menjelaskan hasil praktikum lapang dengan judul analisis logam berat timbal dan tembaga pada Kijing Taiwan, Anodonta Wudiana. Logam berat merupakan unsur logam dengan berat molekul tinggi yang bersifat toksik dan karsinogenik sehingga berbahaya bagi lingkungan dan biota mereka. Logam berat masuk ke perairan melalui limbah hasil kegiatan berbagai industri. Kemudian dari limbah pertanian, limbah rumah tangga, dan kegiatan antropogen lainnya. Contohnya ialah limbah timbal dan tembaga. Kemudian, Kijing Taiwan sebagai salah satu biota filter tiga dan memiliki pergerakan pasif, menjadikannya sebagai salah satu indikator pencemaran logam berat di suatu perairan. Hal tersebut dikarenakan tubuhnya mampu mengakumulasi logam tersebut. Waktu dan tempat dilaksanakannya praktikum ialah: pertama, praktikum lapang pengambilan sampel dilakukan di situ gede dan situ perikanan. Kedua, analisis logam berat dilakukan di Laboratorium Biologi Makro 1, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Alat yang digunakan dalam pengamatan ialah yang pertama jala untuk mengambil sampel kijing, yang kedua Ekman grab untuk mengambil sampel sedimen, alat bedah, tisu, label, timbangan digital, penggaris, diometer dan pH meter, serta atomic absorption photometry atau alat AAS untuk analisis logam berat. Sedangkan bahan yang digunakan adalah sampel Kijing Taiwan dari kedua perairan, Aquades, larutan buffer, larutan standar logam Pb dan Cu, bahan kimia lainnya untuk AAS. Analisis data dilakukan dengan 5 perumusan. Pertama, ada soft tissue index. Perumusnya berat basal soft tissue dibagi dengan berat mantel kali 100%. Kemudian yang kedua, indeks kondisi tubuh, body condition index. Rumusnya berat total per panjang total kali 100%. Ketiga, meat yield, rumusnya berat basa daging per panjang total kali 100%. Terus selanjutnya adalah maksimum weekly intake, MWI, dengan rumus berat badan kali PTWI. MWI ini menggambarkan jumlah atau batas maksimum konsentrasi logam berat pada bahan makanan dalam 1 minggu. Yang kelima adalah maksimum tolerated intake, MTI, dengan rumus MWI per CT, di mana MTI ini menggambarkan batas aman konsumsi biota yang mengandung logam berat tersebut. Tadi PTWI ialah batas toleransi maksimum konsumsi organisme tercemar logam berat, dan CT ialah konsentrasi logam berat. Kemudian hasil yang didapat dari pengamatan, yang pertama adalah perbandingan Cu dan Pb. Didapatkan konsentrasi tembaga Cu terbesar pada sampel Kijing Taiwan dari situ LSI atau situ perikanan, sebesar 4,1907 mg per kilogram daging. Sedangkan konsentrasi logam timbal dihasilkan paling besar pada sampel Kijing Taiwan di situ gede, sebesar 1,6087 mg per kilogram daging. Kemudian perbandingan nilai MY, BCI, dan STI. Berdasarkan nilai meat yield, body condition index, dan soft tissue index pada kedua lokasi tidak dihasilkan perbedaan yang besar. Hanya saja pada situ gede bernilai sedikit lebih besar dengan nilai MY sebesar 23%, BCI 57%, dan STI 16%. Kemudian hasil yang ketiga ialah hasil analisis maksimum tolerated intake untuk orang dewasa. Didapatkan hasil bahwa orang dewasa yang diasumsikan dengan berat badan rata-rata 50 kg
hanya dapat mengkonsumsi kijing Taiwan dari kedua perairan maksimum sebesar 1,25 kg kijing per minggu. Kemudian keempat, hasil analisis MTI untuk anak-anak. Anak-anak yang diasumsikan dengan berat rata-rata 15 kg hanya dapat mengkonsumsi kijing Taiwan dari kedua perairan maksimum sebesar 0,375 kg kijing per minggu. Kemudian kadar baku mutu CU dalam kerang konsumsi menurut SK Departemen Kesehatan RI ialah di bawah 20 ppm dan di bawah 1,5 ppm untuk PB. Nilai PB dari hasil pengamatan masih melebihi baku mutu, sehingga kurang aman untuk dikonsumsi. Kemudian, nilai meat yield menggambarkan jumlah berat daging yang dapat dimanfaatkan dari kijing, yaitu dari pengamatan dihasilkan 23% pada sampel dari situ gede dan 16% pada sampel situ perikanan. Kemudian nilai BCI atau indeks kondisi menjadi indikator tercemarnya perairan. Indeks kondisi kerang pada perairan yang bersih akan menunjukkan nilai yang lebih tinggi. Sedangkan dari pengamatan dihasilkan nilai BCI dari kedua perairan tidak begitu tinggi. Kemudian meskipun batas konsumsi menurut analisis MTI telah ditentukan, namun tetap perlu meminimalkan konsumsi karena kandungan logam berat pada kijing belum tentu sama. Umumnya kandungan logam berat akan bernilai lebih tinggi pada kijing yang berumur tua karena sifatnya yang bioakumulatif, sehingga tetap menetap di tubuh kerang tersebut. Kemudian kesimpulan yang didapat ialah hasil analisis menunjukkan bahwa kandungan TB tertinggi berada pada sampel kijing Taiwan yang berasal dari situ gede dan kandungan CU tertinggi berasal dari sampel kijing Taiwan di situ perikanan. Batas aman konsumsi kijing Taiwan untuk orang dewasa hanya sebesar 1,25 kg per minggu. Dan untuk anak-anak hanya sebesar 0,375 kg per minggu. Kemudian saran dari hasil pengamatan ini ialah hendaknya dilakukan penelitian berkala dengan jenis logam berat yang lebih beragam pada kedua perairan agar dapat diketahui batas aman yang lebih akurat. Sebaiknya konsumsi kijing Taiwan dari kedua perairan dikurangi, bahkan jika perlu tidak dikonsumsi, karena adanya indikasi pencemaran jenis logam berat lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.